Kita kembali di Kabar Petang pemirsa, kita lanjutkan dialog kami bersama 3 narasumber. Prof. Hipnu, tadi kita lanjutkan kembali soal DPO yang nyata atau tidak, sehingga ini menjadi salah satu poin polisi menghilangkan 2 DPO lainnya. Anda menilainya seperti apa? Ya, menurut kajian secara doktrinal, ini kalau mahasiswa metodologi, dokumennya ada. Sehingga dokumen ada itu ya nyata. Oleh karena itu saya kira menurut saya itu bagian dari PR yang harus dicari 2 DPO tadi. Dengan demikian, saya menurut istilah henti, itu jangan henti, adalah sementara. Sementara, karena kita ingat loh, peradilan itu adalah ongoing proses. Jangan-jangan nanti pada waktu persidangan muncul 2 DPO tadi. Ini, karena perkara ini perkara mendapatkan sorotan masyarakat, dan masyarakat menilai, masyarakat tanda petik, membantu, memberikan informasi-informasi yang akurat. Sehingga jangan sampai terlalu tergesa-gesa satu sebagai DPO, yang lain tidak. Penghentian sementara waktu, yang lain masih dalam rangka ongoing proses. Ini yang saya kira istilah tepat, jadi bukan henti. Makanya publik teriak, kenapa henti? Dokumennya jelas, Kapolresnya menyerahkan seperti itu, di putusan juga seperti itu. Karena setiap tersangka, itu dokumen jelas. Setiap tersangka itu baik fotonya, semua itu ada semua. Jangankan kita sebagai waktu lidik pun sudah difoto. Nah, inilah yang saya kira problem evaluasi ke depan di dalam suatu pengungkapan perkara di dalam pra adjudikasi memang sulitnya seperti ini. Baik, kita menuju ke kuasa hukum dari keluarga Vina. Mbak Dewi, ketika Anda tadi mengatakan kecewaan bahwa 2 DPO ini terus kemudian menjadi 1, di amar putusan ini memang sudah sangat jelas, Mbak, ketika Anda baca amar putusannya bahwa 2 DPO ini memang real dan nyata, Mbak? Jelas. Di amar putusan sudah jelas di situ menyatakan bahwa ya ada beberapa barang bukti yang dikembalikan untuk dilakukan pemeriksaan ulang kepada 3 DPO tersebut, Saudara Andi, Saudara Peggy, dan Dani, maaf. Oke, jadi di amar putusan itu jadi, tertulis jelas ya, Mbak ya? Ya. Di amar putusan itu tertulis jelas ya? Tertulis jelas itu kan berarti selama persidangan, itu kan persidangannya pasti panjang karena ada beberapa terpidana. Itu jelas kalau bisa ada nama di putusan itu jelas berarti nama itu disebut di dalam BAP dan di dalam persidangan. Seperti itu. Makanya yang sekarang menjadi tanda tanya adalah lalu siapa yang menggantikan nama tersebut gitu loh. Siapa yang bertanggung jawab gitu. Karena menurut kami tim kuasa hukum juga keluarga Vina, sebenarnya pihak kepolisian seperti saya setuju sekali pendapat Bapak tadi bahwa ini terlalu cepat karena belum adanya pemeriksaan saksi lebih lanjut, belum adanya rekonstruksi ulang seperti itu. Jadi menurut saya pihak kepolisian terlalu cepat, terlalu dini untuk menyatakan bahwa tidak ada 2 DPO lainnya. Gitu. Oke, itu yang dipertanyakan oleh pihak keluarga soal hilangnya nama 2 DPO ya. Kita menuju ke Pak Ito. Pak Ito, kita kan sempat mendengarkan ya pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy yang menyampaikan ada bukti kuat. Ini keterangan, salah satunya adalah keterangan dari ayah dan juga teman Peggy yang menyebutkan bahwa ketika hari H kejadian Peggy itu tidak ada di Cirebon, tapi ada di wilayah Bandung. Nah, seberapa besar keterangan ini bisa membuktikan dan juga menggugurkan status tersangka dari Peggy di pra-peradilan menurut Pak Ito? Iya, baik Mbak. Ini kan tempus deliktinya 8 tahun yang lalu. Boleh saja melakukan penyangkalan ya, silakan. Dan tentunya kan kepolisian sudah menelusuri sejak si Peggy melarikan diri dari satu alamat ke alamat lain, kemudian dia mengubah status, mengubah nama, kemudian dalam penampilan sehari-harinya, menurut satu keterangan dia menggunakan masker dan menggunakan kudung ya. Saya kira kan ini nanti akan diuji di pra-peradilan. Jadi kalau kita berspekulasi sekarang mungkin agak sulit ya, karena kan berbeda persepsi. Kemudian tadi saya ingin menyampaikan dengan Prof. Ibnu bahwa saya punya pengalaman karena saya kan praktisi ya Mbak ya. Jadi dia hanya melihat dari teori. Saya punya pengalaman ada satu kasus di mana pelaku itu kan berusaha mengaburkan kasusnya atau bahkan menghilangkan keterkaitannya. Kemudian ternyata di pengadilan tidak ada orang itu. Nah, kita kenakan lagi bahwa orang itu dikenakan pasal untuk memberikan keterangan palsu. Jadi kalau memang betul ada 2 DPO yang fiktif,
maka kepolisian harus melakukan satu upaya hukum lagi dengan menuntut mereka yang mengatakan 2 DPO tersebut. Baik. Tapi kalau memang itu nyata, maka harus dicari. Dan saya sudah berkoordinasi tentunya dengan penyidik ya, dan saya sudah mendapatkan informasi yang memang belum waktunya untuk disampaikan melalui dipublikasikan, karena ada beberapa sekarang yang sedang digunakan untuk bagaimana memperkuat keterkaitan Peggy ini dengan kasus ini. Kemudian bagaimana perannya Peggy, bagaimana Peggy itu motifnya apa. Nah, saya kira kita tunggu saja mungkin hasil dari pemeriksaan yang saat ini kan si Linda mau diperiksa kalau nggak salah mungkin rencana hari ini. Saya kira mungkin itu yang kita perlu dalami dulu, bahwa 2 DPO ini tidak mungkin disengaja dihilangkan oleh Polda tanpa ada alasan yang jelas. Nah, saya kira nanti pengacara Vina, Mbak Dewi atau siapapun bisa menanyakan kepada penyidik. Nah, tentunya nanti setelah dijelaskan kita apa yang menjadi polemik ini akan tentunya akan bisa kita selesaikan, tidak berkembang terus. Demikian, Mbak Gina. Baik, Pak Ito, kita sudah menangkap poinnya. Kita kembali ke Prof. Hipnu. Ini ancaman hukuman mati ini kan bukan main-main nih, Prof. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Peggy adalah proses pra-peradilan. Hasil dari proses pra-peradilan ini seperti apa? Karena masyarakat umum pengen tahu ketika sudah dilakukan proses pra-peradilan selanjutnya seperti apa? Apakah ini berarti terus membatalkan Peggy ini sebagai tersangka atau seperti apa? Silakan, Prof. Kalau permohonan pra-peradilan oleh Peggy diterima, dikabulkan, berarti status tersangka Peggy batal menjadi Peggy seperti orang biasa lagi. Baik. Ini yang perhatikan. Oleh karena itu polisi harus betul hati-hati bahwa Peggy itu pelakunya. Karena ini merupakan reputasi kembali. Ingat loh, memang dalam hal pra-peradilan itu hal yang biasa sebagai kontrol. Tapi ketika seorang melakukan penyidikan, apakah itu oleh kejaksaan, apakah oleh penyidik ya, itu harus firm, buktinya akurat. Karena kalau sampai itu diterima, berarti kembali kepada masyarakat kembali. Dan itu sulit untuk melakukan suatu pemeriksaan kembali. Karena surat keputusan peraturan Mahkamah Agung ketika menentukan sebagai tersangka harus tambahkan bukti baru lagi ditemukan pada waktu tingkat di penyidikan. Oke, baik. Nanti kita tunggu ya jalannya proses pra-peradilan yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum dari Peggy. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Hipnu dan juga Pak Ito. Ada Mbak Intan juga atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.